Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Sylvia Putri. Saya mahasiswa semester 2 Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah filsafat abad modern, aliran Renaissance dan Aufklärung. Runtuhnya kebudayaan abad pertengahan disusul oleh periode pertentangan, pemisahan, dan perubahan mendalam dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Periode Renaissance, reformasi, dan rasionalisasi merupakan peralihan ke arah dan juga permulaan zaman modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat sentral dalam pandangan kehidupan sebagai corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya berdasarkan pada akal dan pada akal pikir dan pengalaman. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Baik, pembahasan yang selanjutnya mengenai aliran. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berakhir. Namun dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern, sekalipun memang tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu. Akan tetapi ada hal-hal yang jelas menandai masa modern ini, yaitu berkembang pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kehidupan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. Kebudayaan ini pula lah yang diresapi oleh suasana Kristiani. Di bidang filsafat terdapat aliran yang terus mempertahankan masa klasik. Aliran dari Kungfu dan mazhab Stoa menjadi aliran-aliran yang terus dipertahankan. Renaissance adalah istilah dari bahasa Prancis. Dalam bahasa Latin lain, Renaissance artinya kembali lahir. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad 15 dan ke-16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang sejarawan terkenal, Michelet, dan dikembangkan oleh J. Burckhardt untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Pada masa Renaissance tidak menghasilkan karya-karya yang penting. Juga masa ini disebutkan masa keraguan. Maka keraguan ini bukan dari jiwanya yang tidak dilakukan, hanya dirinya. Keraguan yang dimaksud di sini adalah keraguan metafisik dan mewujudkan buah pahit dari rasionalisme dan empirisme. Renaissance
C. Lebih merupakan gerakan kebudayaan daripada aliran filsafat. Yang kedua adalah aliran Aufklärung. Masa ini disebut dengan masa pencerahan yang menurut Immanuel Kant di zaman ini manusia terlepas dari keadaan tidak balik yang disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri yang tidak memanfaatkan akalnya. Voltaire menyebut zaman pencerahan sebagai zaman akal di mana manusia merasa bebas. Zaman perwalian pemikiran manusia dianggap sudah berakhir. Mereka merdeka dari segala kuasa dari luar dirinya. Para tokoh era Aufklärung ini juga merancang program-program khusus, di antaranya adalah berjuang menentang dogma gereja dan tahayul populer. Senjatanya adalah fakta-fakta ilmu dan metode-metode rasional. Agar maksud itu terlaksana, orang harus menghindarkan diri dari sifat sepihak rasionalisme dan sifat sepihak empirisme. Rasionalisme mengira telah menemukan kunci bagi pembukaan realitas pada diri subjeknya, lepas dari pengalaman. Adapun empirisme mengira telah memperoleh pengetahuan dari pengalaman saja. Kritisisme Kant adalah suatu usaha besar untuk mendamaikan rasionalisme dengan empirisme. Sementara zaman modern adalah sebuah proses penyempurnaan secara kumulatif kualitas subjektivitas dengan segala kemampuan objektif akal budinya dalam mencapai suatu tingkatan sosial yang disebut dengan kemajuan keterputusan dari nilai-nilai mitos. Spirit ketuhanan telah memungkinkan manusia modern untuk mengukir sejarahnya sendiri di dunia suatu proses self-determination. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.